saya melihat kecacian apa yang kecacian dan tindakan yang dilakukan kalau yang kepercayaan dan tiga tiba di jalan satu akhirnya dan kita anak-anak dan mau dan kita boleh tahu bahagia terus satu mati tak bahkan ada hal yang terjadi sehingga disebabkan alat yang besar dan setelah gempa sehingga maka berbalik alam kebenaran dan kelahiran dan hemat sejarah yang tercapai setiap orang yang taat harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh nama Tuhan Yesus. Ujian adalah pelanggaran saja karena percaya ada Yesus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan berarti apa itu yang adalah asas dan prinsip hidup respect gratisan roh kudus adalah bahunya untuk semua orang yang telah disediakan cukup dalam satu adalah kata dengan bahasa roh bagaimana ini apakah boleh bahwa pencakupan lakukan untuk menjaga sebuah indah daerah Tuhan yang satu dengan baik sebagai gereja keseluruhan yang sedia dalam obat menemukan Yesus semua yang jalan Tuhan Yesus agak umum dari itu tidak semua akan yang telah mati ya
Jangan memakannya bersama-sama yang masih utuh dia diangkat. Kemudian dia akan datang kembali orang kecil untuk mendirikan kerajaan bumi dan nah akan dibangkitkan orang benar hidup ada kebangkitan yang pertama dan pemeriksaan ke terapi jangan kaki pada kebangkitan yang kedua dan pemeriksaan selama bingung. Oh, I see.
tersebut di pagi hari ini kami memulai bersama-sama di rumahmu tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang memahami hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk disirami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amin. Ya, silakan dulu. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Ya, masih ini ya, masih udah terlalu lama belum ucapin selamat tahun baru. Ya, karena ini baru kita siang. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu memperhatikan firman Tuhan. Dari Ibrani 2 ayat 1. Kita sama-sama baca, next. Ya, bisa kelihatan ya? Terlihat ya. Oke, sama-sama baca. Mulai dari ayat pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah dengar supaya kita jangan lagi berbawa arus semangat. Sebab kalau firman yang dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan pendapat bagaimanakah kita akan hukum kalau menyanyiakan keselamatan yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya tentang kalau siang mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karya yang dibagikannya menulis kepentingan. Oke. Ya, firman Tuhan menjadi nyata dan percaya. Penulis ini sudah banyak sama cara bagaimana orang percaya meninggalkan iman mereka. Dia sudah mengerti bahwa orang percaya tidak akan janji terhadap Tuhan Yesus dengan ketika mungkin pertama-tama dia hanya kurang rajin melayani. Lalu dengan perlahan-lahan sukacita dia berubah dengan seperti yang semula tidak senang lagi dengan firman Tuhan. Ya, jadi ini orang percaya biasanya kalau mau tinggalkan Tuhan enggak langsung gitu aja. Ya, tapi perlahan-lahan. Dimulai dengan apa? Mulai malas berdoa. Ya. Terus malas ke gereja, malas beribadah. Malas baca firman. Malas ketemu saudara-saudara seiman. Nah, lama-lama nanti semangat di dalam Tuhan berkurang, dan akhirnya hilang. Ya, hilang dari ibadah, dengan ibadah lagi, udah nggak memuji Tuhan lagi, pokoknya hilang aja. Nah, biasanya hal ini kan terjadi karena apa? Karena ada masalah. Ya, mungkin masalah dari diri kita sendiri, masalah keuangan, ya, masalah keluarga, masalah dengan teman-teman sepelayanan, ya, banyak hal. Makanya kita tidak boleh mengizinkan
hal-hal yang terjadi itu mengganggu hati kita. Ya, hati kita harus dijaga. Makanya firman Tuhan berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi hati ini harus dijaga dengan baik. Masalah dengan teman tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Ya, mungkin dengan teman satu kerja, teman satu pelayanan, ya, mungkin juga masalah dalam keluarga, ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ya, paling seru dengan mertua, ya, paling seru tuh dengan mertua, gitu kan, ya, ini jangan pernah izinkan masalah itu mengganggu hatimu, mengganggu sukacitamu. Ya, harus tetap bersukacita. Firman Tuhan berkata ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam segala hal. Ya, makanya dikatakan tadi, next. Ya, yang pertama dikatakan ini, harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Harus lebih teliti. Pendengaran kita itu menentukan sikap hati. Apa yang kita dengarkan biasanya itu yang akan mempengaruhi keputusan kita. Makanya harus perhatikan, teliti apa yang kamu dengar. Hari-hari ini contoh ini. Hari-hari ini yang sering kita dengar apa? Kata-kata orang pintar. Ya, lewat apa? Lewat TikTok. Ya, lewat Facebook. Lewat Instagram. Media sosial pokoknya. Ya. Itu yang terus kita lihat, itu yang terus kita dengar. Itu akan mempengaruhi kita. Contoh, orang yang bermasalah dengan suaminya, lagi masalah dengan suami. Lalu dia lihat di TikTok, dia dengar di TikTok bilang begini. Kalau sudah tidak sepakat, kalau sudah tidak sejalan, ngapain dipertahankan? Nah, itu kita dengar dari TikTok, dari orang. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi hati kita. Dan kita akan berpikir gini, oh iya ya. Iya ya. Kalau sudah tidak sejalan, ngapain dipertahankan? Padahal firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Makanya yang harus didengar itu firman Tuhan. Makanya harus rajin baca firman. Dengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Yang menguasai hati kita, yang mempengaruhi hati kita, firman Tuhan. Bukan kata dunia. Bukan kata-kata orang pintar. Bukan kata-kata bijaksana. Tapi harus kata firman Tuhan. Makanya harus teliti. Perhatikan apa yang kamu dengar. Yang didengar itu hari-hari ini perhatikan dengan baik. Ya, kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Yang harus didengar itu adalah firman Tuhan. Semua. Segala-galanya. Contoh lagi. Ya, dunia hari ini dunia
perceraian itu biasa. Boleh. Ya, bahkan gampang. Ya, nikah terus cerai, nikah lagi. Itu dunia gampang. Tapi firman Tuhan itu dilarang. Gak boleh. Ya, jadi firman Tuhan harus patokan. Jangan kata orang. Ya, karena hari ini banyak pengajaran yang kita dengar. Bahkan mungkin banyak juga di YouTube, di TikTok, pendeta khotbah. Ya, tapi tidak sesuai firman. Sepertinya yang disampaikan itu hal yang baik, tapi bukan kebenaran. Makanya anak-anak Tuhan harus rajin baca Alkitab. Baca Alkitab itu wajib karena Alkitab ini, firman Tuhan ini kebenaran mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ini kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan yang harus didengar. Makanya teliti. Kalau dengar nih boleh lihat TikTok kan. Kalau kita lihat TikTok ya senang ya, hiburan. Ya, tapi untuk pegangan hidup, untuk kebenaran itu ada dalam Alkitab. TikTok, media sosial lainnya itu hanya hiburan. Tapi kebenaran di dalam Alkitab. Ya. Jadi perhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Next. Yang harus kita dengarkan adalah firman Tuhan. Bukan perkataan orang lain atau kata-kata media sosial. Ya. Keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak hanya di dalam siapapun. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Hari-hari ini kan kita sering dengar bahwa keselamatan itu ada selain di dalam Yesus. Ya kan? Dengan kita baik, dengan kita beramal, dengan kita pokoknya berbagi, ya kan, bisa selamat. Itu kata orang. Tapi firman Tuhan berkata gini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Kalau ada keselamatan di luar Yesus, ini secara Kristen ya, firman Tuhan yang kita bahas, yang kita dengar. Di luar Yesus, Yesus tidak turun dari surga, tinggalkan surga, menjadi sama dengan manusia, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, bahkan harus mati di kayu salib. Kalau ada keselamatan di luar Yesus, Yesus tidak perlu melakukan hal. Yesus hanya tinggal bilang begini, tuh keselamatan. Ikuti, kalau kamu mengikuti, kamu selamat. Dia nggak perlu menerima segala siksaan. Tapi karena tidak ada keselamatan di luar Yesus, maka dia rela menerima semuanya. Dia rela mengalami, dia rela disiksa, rela dicambuk, rela dipangku, ya, darahnya tercurah, ya, untuk menebus kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan.
Nah, Roma 3 ayat 23 dikatakan gini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu akibatnya maut. Jadi kalau kita punya dosa, yang upahnya akibatnya maut. Di sini ada yang tidak berdosa? Ada? Nggak ada ya? Saya juga berdosa. Karena itulah Tuhan sayang sama kita. Dia tinggalkan surga, datang ke dunia supaya kita bisa diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu kata firman Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan gini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Terus di Yohanes ayat 28 dikatakan gini, Yesus ia memberikan keselamatan kepada mereka selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan, kata Tuhan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya, itu harga mati. Gak boleh diganggu-ganggu. Ya, karena Yesus katakan gini, Yesus adalah kemuliaan gambar Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan yang penuh kuasa. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya, jadi perhatikan apa yang kita dengar. Dengarlah firman Tuhan. Jangan dengarkan yang lain. Boleh dengar hanya hiburan boleh. Tapi yang menentukan hidup kita bukan itu, yang menentukan hidup kita firman Tuhan. Ya. Belajar mengikuti firman Tuhan. Ya. Kan visi kita dari Pak Budianto tahun ini kan tahun ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, jadi harus taat sama firman Tuhan. Dengar firman. Ya. Jadi pendengaran kita ini biasakan dengar firman. Karena itu sangat berbeda dengan kata Tuhan. Contoh ya. Orang dunia berkata gini. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Sering dengar ya? Hemat pangkal kaya. Enggak pernah dengar. Ya. Oh, pribahasa. Oh, bisa begitu pribahasa. Ya, peribahasa. Hemat pangkal kaya. Firman Tuhan, Hemat pangkal kaya. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan ini menabur banyak, Ampun banyak. menuai banyak. Nah, Ya kan? Ada orang yang menabur, memberi, diberkati. Tapi ada orang yang menahan, hemat, nggak mau berbagi, tapi justru kekurangan. Ya, jadi firman Tuhan itu beda dengan kata-kata dunia. Ya, makanya harus dengar firman. Jangan dengar kata-kata dunia. Ya, oke, next yang kedua. Jangan terbawa arus.
arus dunia nih. Ya, wow, sekarang arus dunia itu kencang banget ya. Kalau kita ngikutin hanya terbawa. Jangan ikutin kesukaan dunia, keinginan hati, keinginan mata. Kan? Hati kita ini kan pengennya yang enak-enak ya, bahagia gitu ya. Pokoknya happy, healing. Yang mau yang sulit, jalan-jalan gitu. Enggak mau susah. Ya kan, pengennya bahagia, pengennya happy. Tidak normal. Tidak normal. Dunia sekarang begitu kan? Makanya semua jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Ya, Tapi jangan terbawa arus nih. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan yang buruk nih. Jangan bergaul dengan orang yang jahat. Orang yang suka melawan. Suka berontak. Gak boleh. Karena apa? Karena merusak kebiasaan baik. Kita anaknya baik, kita orangnya baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jahat, kita bisa ikut jahat. Makanya tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Sekarang lagi rame ini ikut. Sekarang lagi begini ikut. Nggak boleh. Ya. Bergaulah dengan hal-hal yang baik. Bergaul dengan firman Tuhan. Teman-teman kita usahakan yang seiman. Yang bisa memberikan yang baik buat kita. Ya, jangan yang suka provokator. Ya, suka apa ya? Pokoknya ini gak baik nih, buruk. Nanti yang baik ini diusir. Ya. Terus apa lagi yang mau sempat? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa hendak menjadi sahabat kita ini, dia menjadikan dirinya sahabat. Saya dulu merokok. Saya dulu suka merokok. 1 hari itu bisa 3 bungkus. Ya. Terus saya juga suka main judi. Orang Batak biasanya begitu. Kalau 2 orang itu mereka main catur. Main catur, tahu ya cara. Catur. Kalau 2 orang main catur. Kalau 3 orang itu trio nyanyi sambil minum tuak. Kalau berempat, kerjaannya ngapain? Main judi. Itu dulu saya lakukan sih. Saya anak majelis gereja, pengerja. Bapak saya itu pemimpin gereja.
Papa saya suka berdoa. Setiap pagi pasti berdoa, memuji Tuhan. Ya. Saya harus ke gereja setiap hari Minggu. Kalau tidak ke gereja, nggak dikasih uang jajan seminggu. Ya, jika gereja sekali, uang jajan nggak kasih seminggu. Tapi gini, bapak saya nggak merokok, bapak saya nggak main judi, bapak saya nggak main nggak mabuk, nggak suka minum. Tapi saya suka. Kenapa? Pergaulan. Pergaulan itulah yang merusak saya. Jadi yang baik yang diajarkan bapak saya itu hilang. Karena apa? Karena saya bergaul dengan orang-orang yang salah. Saya pengen diterima oleh teman-teman. Ya, saya pengen mereka itu memuji saya, senang dengan saya. Akhirnya apa? Saya melakukan hal yang tidak baik. Jadi nggak boleh. Jangan ikuti kata dunia. Dunia ngomong sekarang itu kan happy, harus happy, suka jalan-jalan, ya kan? Jangan diikuti. Yang harus itu Tuhan. Jalan-jalan boleh, happy juga boleh, tapi yang sesuai dengan firman. Ya, ingat nih, kalau kita bersahabat dengan dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Ada di sini yang mau jadi musuhnya Tuhan? Gak ada kan? Semua mau jadi sahabatnya Tuhan kan? Sahabatnya itu. Amin. Kalau mau jadi sahabatnya Tuhan, jangan tertawa. Dunia ini sekarang itu, aduh, ini rusak sekali. Ya, jangan ikut-ikutan. Harus sesuai firman. Oke, next yang yang ini ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging. Berapa hari yang lalu saya punya teman, dia sudah punya istri. Ya, tapi dia punya pacar lagi. Kenapa? Karena istrinya sudah tua. Nah, pacarnya masih muda. Itu keinginan daging. Ini keinginan daging. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau sudah punya istri, nggak boleh lihat cewek lain lagi. Setuju? Kalau sudah punya suami, jangan lihat cowok lain lagi. Yang tercantik buat kamu harus istri. Yang terganteng buat kamu harus suami. Walaupun sudah peot. Ya, nggak boleh. Kemarin juga saya punya teman. Nanti kalau saya sebut namanya, kenal. Dia jalan-jalan ke Roxy.
Dia nggak punya duit. Dia lihat handphone. Dia udah mau ambil. Dia udah mau curi. Tapi dia ingat firman, gak jadi. Itu dia. Jangan ikuti keinginan. Keinginan daging, walaupun enak, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Contoh, merokok enak nggak? Enak. Firman Tuhan boleh nggak? Firman Tuhan boleh. Jangan merokok. Ya kan? Ada bilang begini, kan tidak ditulis di dalam Alkitab, nggak boleh ngerokok. Iya, jangan merokok atau dilarang merokok itu cuma ditulis di pom bensin. Dalam Alkitab ditulis nggak ada. Tapi firman Tuhan ngomong gini, kamu adalah bait sucinya Tuhan. Ya. Jadi tubuh kita ini bait suci Tuhan. Harus jaga, jangan dikotori. Jangan suka minum-minum kayak saya dulu. Saya dulu tukang minum, gak boleh. Firman Tuhan melarang, gak boleh mabuk. Ya, terus lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nih, pacaran belum menikah sudah cium-ciuman. Gak boleh. Ya, nih percabulan. Lihat cewek cantik, pikirannya aneh-aneh, gak boleh. Ya, nonton film porno, gak boleh. Kalau pernah nonton film porno, tobat. Jangan lagi. Apa? Itu percabulan. Pencemaran itu apa? Mikirkan yang jahat. Ya, pikirin balas dendam, pikirin sakit hati, itu bikin kita cemar. Ya, nggak boleh pencemaran. Hawa nafsu ini juga, ya, nggak boleh nih hawa nafsu. Pengen sekali kaya, pengen kaya boleh, tapi jangan pengen banget. Akhirnya semua dilakukan walaupun dosa. Saya punya murid, mamanya itu artis. Dulu duitnya banyak. Karena main film banyak, film duitnya banyak. Nah, udah mulai usia, udah nggak laku. Jadi kan gak ada duitnya udah nggak ada, karena nggak main film. Nah sekarang kerjanya ngapain? Bikin foto-foto seksi di YouTube.
Nggak boleh. Kenapa? Karena pengen kaya, nafsunya untuk kaya itu. Mau kaya boleh, kaya itu boleh, nggak dilarang. Tapi jangan melakukan dosa hanya karena untuk kaya. Ya, di hawa nafsu termasuk di hawa nafsu. Rakus, rakus ini, rakus tahu rakus. Kalau makan, kamu nggak boleh so hawa nafsu. Kalau ini gara-gara suka minum, minum itu jadi perutnya kesana. Makanya itu boleh. Ya. Biasanya orang yang suka minum itu perutnya besar. Oh itu. Ya. Oke, terus apa lagi? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala hanya menyembah patung. Tapi juga ini mengutamakan sesuatu daripada Tuhan. Contoh, punya toko, ya. Tokonya paling laris hari Minggu. Akhirnya tidak ke gereja karena bukan toko. Nah, itu tokonya jadi berhala, tidak mengutamakan Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Ya, utamakan dulu Tuhan, baru nanti pulang gereja buka tokonya. Itu. Ya, utamakan Tuhan dulu. Terus apa lagi? Contoh, kita suka main raket. Saya pemain raket. Saya suka main raket. Ya, karena ada teman ngajak raket, main raket. Kita tinggalkan gereja, kita tinggalkan ponsel, hanya gara-gara main raket. Nah, itu hobi jadi berhala. Ya, jadi berhala itu banyak hal, bukan saja. Terus sihir ini di sini nggak ada lah ya, yang suka main sihir nggak ada. Tapi pelet, pakai jimat-jimat. Kalau 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 di toko-toko Cina biasanya ada itu yang kucing ini. Nah, oh, bukan. Itu artinya apa? Artinya apa? Itu apa boleh kamu? Yang manggil rezeki kita kan bukan kucing, ya kan? Perseteruan nih suka berantem, perseteru mulu. Ada orang yang suka berantem. Kalau nggak berantem juga seru. Berantem aja, jadi ngadu dulu. Ya. Terus apa lagi? Perselisihan ini sama. Perselisihan dengan perseteruan itu sama. Berselisih. Terus iri hati. Apa nih iri hati? Enggak bisa melihat orang bahagia. Biasa doang.
Nggak boleh. Beda kok. Biasa. Oh, mau biasa. Kalau hanya hiasan boleh. Kalau hanya hiasan boleh. Tapi kalau percaya dengan ada kunci itu nanti jadi banyak orang yang datang beli, nggak boleh. Tapi kalau hanya hiasan, wah lucu nih lucu gitu kan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya hiasan kan boleh bisa di kamar. Kalau hanya hiasan bisa di kamar kan lucu, ya kan? Kenapa harus ke toko? Gitu. Gitu kan? Kan karena kepercayaannya mampu orang itu datang kan? Supaya orang datang kan gitu kan? Nah, makanya berdoa. Berdoa. Tuhanlah yang membawa pelanggan kita. Bukan kucing yang begini. Betul. Oh, ya. Kalau hanya biasa, boleh. Karena lucu-lucu ya. Boleh. Ah, terus apa lagi? Pencitraan. Suka buat orang terluka. Ya. Terus mau saya ini adu domba, ngadu domba. Ya. Ceritain keburukan temannya ke orang lain. Tapi keburukan orang ini juga diceritain sama temannya di adu domba. Dan si ya mabuk nih mabuk. Pesta pora. Pesta pora itu kalau ngumpul-ngumpul, bikin karaoke. Lagi pesta pora. Gak boleh. Ya, kadang-kadang saat kita pesta pora jadi lupa. Jadi nggak boleh. Ya. Nah, dikatakan ini terhadap semuanya itu memperingatkan kamu seperti telah membuat bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi kalau ada orang yang suka cabut, nonton film porno, ya kan? Ini semuanya nih tidak masuk, nggak masuk juga pada bagian dalam kerajaan. Ya, makanya dikatakan tadi jangan ke bawah arus. Kalau tadi dikatakan di apa namanya di Ibrani itu ada juga dibilang ini dongeng. Dongeng nggak boleh dipercaya, harus firman Tuhan. Contoh, dongeng. Cerita nenek-nenek. Contoh, dulu mertua saya itu gini, gak boleh makan di depan pintu. Katanya gini, kalau makan di depan pintu, gak dapat jodoh. Jangan. Terus, kata ini, nyapu harus bersih. Ya, betul ya. Nyapu. Jangan percaya. Siapa? Oh, ya, jangan percaya. Yang dipercaya firman tuh. Ya, kalau nyapunya bersih, nggak bersih, nanti dapat suami yang berewokan. Ya, ada hubungannya. Nah, makanya step 3. Nah, ini setiap pelanggaran, ketidaktaatan
mendapat balasan setimpal. Jadi harus taat nih, jangan suka melanggar. Contoh, kalau kita melanggar lampu merah, ada balasan enggak? Ditilang polisi kan gitu kan? Ya, kalau kita tidak taat nih, contoh di sekolah harus datang tepat waktu, terus kita terlambat, nggak taat, ada hukumannya nggak? Iya. Ada hukuman. Makanya jangan suka melanggar, jangan suka tidak taat. Harus taat sama firman. Taat sama siapa lagi? Taat sama pemimpin. Ya, kalau di kerjaan kita harus taat sama bos. Bos bilang A, harus dikerjakan A. Kalau di sekolah kita harus taat sama guru. Kalau di gereja taat sama gembala. Saya seorang gembala. Ya, saya gembala di Raja Tangerang. Ya. Tapi saya juga punya gembala. Gembala saya siapa? Pak Budianto. Nah, saya tidak pernah ngelawan sama Pak Budianto. Boleh ditanya. Wih, saya kan ngajar ya, saya ngajar. Nanti dia bilang begini, Will, kita 2 minggu ke Maluku. Saya harus ngajar. Kalau saya di sekolah nggak ngajar gimana? Tapi saya taat sama gembala. Saya ikut dia. Di sekolah saya minta izin ngomong baik-baik. Ya, harus taat. Karena gini, ketaatan tim. Karena gini, kalau kita tidak taat, maka nanti orang juga tidak taat sama kita. Siapa di sini punya anak? Yang sudah punya anak siapa? Anaknya mirip siapa? Sifat anaknya mirip siapa? Mirip bapaknya ya. Mirip bapak, kalau nggak mirip emak. Oh, setengah bapak, setengah emak. Nah, kalau tergantung. Kalau bapak tukang berontak, tukang marah-marah, anaknya tukang marah-marah kan? Enggak ya? Tapi kan biasanya dia ngikutin orang tua. Karena dia melakukan apa yang dia lihat. Jadi kalau dia lihat bapaknya tidak taat, naik motor, kalau tadi bapaknya gonceng anaknya mau ke gereja, dia terobos lampu merah. Nanti anaknya kalau udah gede, udah bawa motor sendiri, lampu merah terobos lampu merah. Karena apa? Dia lihat bapaknya, kan bapak saya terobos. Makanya kalau kita tidak taat, nanti anak kita juga tidak. Kalau kita tidak taat sama bos, nanti kalau kita sudah jadi bos, anak buah kita tidak taat sama Kamu tuan. hukum kamu. Makanya mendapat balasan yang setimpal. Ya. Nah, Ibrani 2 ayat 3 dikatakan gini. Bagaimanakah kita akan dukun jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya.
Jadi firman Tuhan harus kita ikuti, harus kita percayai. Karena kalau kita menyanyiakan, ini ada balatan yang ya. Terus Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Tuhan, menolak Dia yang beriman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan Tuhan Allah itu tidak pun, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi harus taat sama firman Tuhan. Terus gini nih, jangan lihat-lihat orang yang sampaikan firman. Kalau Pak Budianto yang sampaikan firman Tuhan, pasal ini loh. Ya kan, betul, prototipe Pak Budianto. Tapi kalau siapa ya? Contoh, kalau siapa di sini yang sudah suka Pak Firman? Kalau Pak Rahman yang sampaikan firman, wih, langsung nggak boleh. Ya, firman Tuhan itu siapapun yang sampaikan harus diperhatikan. Ya, mungkin kita ahli orang yang sampaikan firman nggak ahli. Akhirnya kita nggak dengar, nggak boleh. Ya. Saya sekolah Alkitab. Jadi saya sarjana teologi. Pak Budianto enggak? Pak Budianto insinyur, bukan sarjana teologi. Ya. Tapi saya tetap taat sama Pak Budianto. Dia sampaikan firman, saya tetap dengar. Pak Budianto sering tanya sama saya, tanya firman. Tapi saya tetap dengar Pak Budianto. Jadi nggak boleh. Walaupun kita ahlinya, nggak boleh. Ya. Budianto. Jadi harusnya dengar. Oke, next. Ini yang terakhir. Nah, tahun ini buat gereja kita adalah tahun ketaatan akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, jangan main-main nih dengan Tuhan. Dengan firman-Nya. Saya percaya kalau kita sungguh kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami Tuhan dan berlimpah. Mujizat tangan pasti alami bersama Guru. Ya, banyak orang yang begini di tahun yang kurang baik. Ya, tapi percaya kalau kita taat sama firman, pasti di tahun yang baik begini. Yang penting, oke? Sama Tuhan, itu Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Ini kesaksian terakhir nih. Kemarin jemaat di Rajek itu ada yang meninggal. Dia pembunuh. Ya. Tapi orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun dia pemulung, rajin sekali. Ya, pokoknya rajin sekali ke gereja. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia meninggal. Istrinya telepon saya. Pak, meninggal gimana nih? Duit nggak punya. Dia bilang sama saya gini, sudah terserah Pak Wil deh.
Mau dikubur hari ini boleh, mau dikubur besok boleh. Pokoknya aku angkat tangan selama aku hidup. Saya juga bingung. Gereja Rajek itu masih kecil. Duitnya gak ada. Tapi kalian tahu nggak, karena dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya telepon teman yang ngurusin peti. Saya bilang tolong kirim peti karena ini ada jemaat saya yang meninggal. Nanti duitnya belakangan kalau petinya sudah nyampe. COD nih, COD. Terus dia antar. Hari itu langsung diantar. 1 jam nyampe. Mayatnya masih di rumah sakit, petinya sudah nyampe di rumah. Terus saya tanya, berapa nih harga peti? Teman saya bilang begini, Pak Will, Tuhan bilang free buat Bapak itu. Gratis, gak usah bayar. Padahal petinya itu harganya itu antara 4 sampai 4,5 juta. Ya. Terus pergi lagi ke kuburan. Tanahnya saya tanya, mau kuburannya berapa tanah? 2.700.000. Gimana nih gak punya duit? Udah gak apa-apa, jangan. Ada saja berkatnya, ada saja yang memberkati sehingga tanah itu juga bisa dirawat. Amin. Bahkan istrinya ngomong begini, Pak Will, yang tidak pernah saya duga itu terjadi. Itu semua satu RW dan semuanya ngasih ampau. Itu dia bilang begini, selesai, padahal kan dia Kristen. Di perumahan saya itu yang Kristen cuma saya sama dia. Ya, cuma saya sama dia. Tapi semuanya datang. Karena apa? Karena dia orang baik. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkelimpahan. Ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti ditolong. Amin. Saya aja bingung. Kok bisa ya? Makanya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, firman Tuhan berkata gini, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pergi. Mungkin kamu tidak nikmati, nanti anak cucumu yang nikmati. Karena firman Tuhan bilang ini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena anak cucunya tidak akan meminta. Jadi bukan hanya kita yang berbahagia, keturunan kita berbahagia, anak kita bahagia, cucu kita bahagia. Yang penting taat sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, lama ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajar untuk boleh menuruti firman Tuhan. Kami mau Tuhan, walaupun tidak segampang yang kami pikirkan, tapi kami mau taat sama firman Tuhan. Kami mau lebih memperhatikan firman daripada yang lain Tuhan. Kami mau bergaul dengan Tuhan, bukan bergaul dengan dunia ini. Bahkan juga Tuhan, kami mau mentaati firman-Mu, sebab kami tahu ada hal yang kami terima kalau kami tidak mentaati firman Tuhan. Tetapi kalau kami taat sama firman Tuhan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga kami, bahkan yang terbaik kami terima dalam seluruh hidup kami. Anak cucu kami juga diberkati oleh. Berkati Pak Miki, kepala tempat ini.
Kami percaya Tuhan berikan hikmat yang lebih, otoritas, dibawa Tuhan. Istrinya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan Kanenti juga wakilnya diberkati oleh Tuhan dengan suaminya. Seluruh jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak mereka, menantu, cucu, semuanya. Pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya. Habis sampai kami ini kalau ada telat suaranya, kayaknya semangat jadi guru. Jadi walaupun ini al kencang.
Ya udah.
So, yes. Sa dam kan mo makita
Hmm, hmm, mulai hmm,